Selamat siang, Bapak Ibu dan Bu Vero dan kawan-kawan dosen dan kawan-kawan mahasiswa. Seperti biasa, mohon namanya diganti dengan MPM terlebih dahulu, baru nama ya, supaya Ibu Fania bisa mencatatnya ya. Sekali lagi selamat datang kembali pada webinar rangkaian webinar informatika 2022 tahun ketiga. Kita menjalankan ini supaya tidak berlama-lama saya. Oke, Sebentar Pak Eli, kalau ya. di poster itu mulainya 10.45. Oh, oke, gak apa-apa Bu. Oke, thank you Bu sudah mengingatkan saya. Ya. Khawatirnya nanti Masih ada yang belum datang ya. Ya, Oke, terima kasih Bu. Tadi dari badan apa tadi Bu? Atau kelurahan apa? Yayasan Oh, Pilar yayasan. Tunas. Ya, Pilar Yayasan Tunas. Bangsa. Pilar Tunas Nusa Lestari namanya. Oh, oke, ini Ida Debu Tasya ini ya. Benar dari Yayasan Pendidikan Tunas Nusa gitu ya. Oh, gitu ya. Benarkah Ibu Tasya ada ini di profilnya? Oh, Selamat bergabung Ibu Tasya. Masih audionya kayaknya belum. Ya, Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa, kita akan mulai 2 menit lagi. Rekan-rekan mahasiswa sekali lagi, mohon menuliskan namanya, rename dengan MPM terlebih dahulu, baru kemudian nanti namanya. Halo, selamat bergabung Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa. Selamat bergabung Ibu Tasya. Oke, kita mulai Bu ya. Udah 10.45. Ya, Yap. siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kembali mengikuti webinar, rangkaian webinar yang informatika lakukan, sudah tahun ketiga dan sudah beberapa bulan ini kita rutin melakukannya. Hari ini saya mau share dulu sedikit profil narasumber kita, pembicara kita. Oke. Ya, terlihat ya Ibu Vero ya. Sudah Pak Eli. Ya, ya. Jadi Ibu Vero jadi narasumber kita, di mana dia akan membawakan judul. Sebentar, di mana saya letakkan judul tadi ya. Deteksi
pemetaan dan perhitungan luas area hijau dari citra satelit Google. Ya, saya tahu seingatnya saya ini risetnya Ibu sejak beberapa semester lalu ya Bu ya, benar ya? Ya. Oke. Semoga sudah ada penampakan yang lebih jelas hari ini. Ibu Vero, saya kenalkan dulu, dia dosen di Parahyangan dan. Your speaker is not working. Oke. Ya udahlah. Di Akhirnya mute cuma dulu. tinggal dengar doang. Ibu Pak Pascal dulu, mute dulu Pak Pascal. Maaf. Oke. Ibu Vero, latar belakang pendidikannya seperti yang tertera, dan sekarang bidang penelitiannya data mining, analisis big data, sistem informasi, dan bisnis intelijen. Dan di Unpar dia masuk dalam komunitas bidang ilmu sistem informasi dan data science. Ini beberapa riset terakhir dan pernah mendapat hibah mungkin ya Bu ya. Dan ini publikasi terakhir, saya tidak akan baca satu-satu, tapi yang jelas memang Ibu ini lumayan produktif, baik riset maupun publikasi. Dan tidak salah kalau saya sebut dia sedang mengusahakan supaya sebentar lagi bisa guru besar. Benar Bu ya? Ya, semoga, amin. Semoga. Oke, waktu kita hanya sekitar 40-50 menit, 1 jam. Kami mempersilakan Ibu Vero mempresentasikan topiknya sekitar 40 menit. Nanti sesudah ini kita akan tanya jawab. Silakan sampaikan lewat chat. Monggo Ibu Vero. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu, izin share screen. Ya. Sudah tampak Pak Eli? Sudah Bu, cuman slideshow aja. Tinggal slideshow. Ya, oke, baik. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Eli, pagi ini saya akan. Punten Ibu, ya. mungkin di sweep karena yang kelihatan ininya, yang Apanya? presenter view mungkin di sweep. Jadi yang terlihat itu sisi kita sebagai presenter. Oh. Bukan yang full. Terus, di sweep gimana nih? Itu tetap seperti yang tadi Bu, tetap yang tadi. Nanti di bagian display ada klik, oke. Oh, oke. Ya, klik tetap. Nah, itu di bagian display setting itu ada yang kiri atas Bu, yang kiri atas. Di saya nggak ada tampilannya. Oh, nggak ada tampilannya. Oke. Ya. Karena yang terlihat justru bagian presenter view-nya. Sebentar, kalau gitu saya slideshow aja terus share. Ya, share slideshow dulu baru share. Ya. Oke, ntar. Share screen aja Bu. Pak, share slide-nya. Ini juga nggak muncul di sini. Buat zoom-nya ada di mana? Ya. Oke, kok aneh ya. Bentar. Jadi kalau di share screen nggak muncul. Harus cari beberapa ini. Cari di alt tab gitu Bu. Sebentar, share screen. Harus taruh ke bawah Bu. Cari di bawah itu. Sebentar. Ya, nggak apa-apa. Ya. Itu screen, kemudian itu ya. Kalau begini. Klik aja nggak apa-apa Bu, itu saja. Kemudian slideshow-nya diarahkan Bu, ini itu ada yang ke atas tuh. Ya benar. Slideshow diarahkan
Klik aja. Yes. Terus ini Nah, nggak tampak apa. yang Ibu sedang mengklik, ya boleh aja sih Bu. Ini juga boleh sih Bu, cuman next slide-nya kelihatan. Oh, oke. Tapi ini layar yang judulnya sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Bisa pakai ini aja? Boleh. Cuman Oke, baik. dua layar jadinya kelihatan yang next slide. Oh, oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu para mahasiswa atas kehadirannya pada webinar kali ini, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Eli, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Deteksi, Pemetaan, dan Perhitungan Luas Area Hijau Kelurahan dari Citra Satelit Google, dan studi kasusnya adalah Kota Bandung. Ya. Ini outlines dari materi presentasi saya, mulai dari latar belakang, kesimpulan, dan nanti jika masih ada waktu akan saya berikan brief overview tentang penelitian lanjutan. Ya. Nah, oke. Bahasan dari metode yang bahasan dari metode analisis citra yang saya bahas, yang akan saya paparkan ini sebenarnya sudah dipublikasi di paper di jurnal International Journal of Data Science and Analysis ini, gitu ya. Nah, ini judulnya, dan saya lupa untuk share di chat. Mungkin sebentar saya share di chat aja dulu bagi yang ingin langsung mengunduh gitu. Bentar ya. Chat. Nah, linknya ada di situ. Ya. Jadi pada paparan ini saya tidak akan membahas dengan detail terkait dengan algoritmanya, kemudian juga rumus-rumusnya gitu ya. Jadi buat para mahasiswa yang agak alergi dengan rumus-rumus dan pseudocode algoritma gitu, ya bisa sedikit lega. Sedangkan bagi para mahasiswa yang biasanya asik dengan rumus ataupun pseudocode algoritma, bisa sekalian mengunduh papernya gitu ya. Terus nanti ya sambil dilihat pada saat saya memaparkan gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan lebih pada webinar ini lebih bersifat komplementari terhadap apa yang sudah kami tuliskan pada makalah ini gitu ya. Tidak akan ada bahasan yang terlalu kompleks gitu. Tapi saya akan memberikan paparan metodenya secara intinya, kemudian saya akan melengkapi hasil penelitian yang untuk Kota Bandung gitu ya, yang tidak mungkin kami tuliskan di paper ini ya. Oke, nah latar belakang penelitian ini sebetulnya ini awalnya adalah karena pengalaman pribadi gitu ya. Salah satu olahraga yang saya senangi itu adalah jogging keliling kompleks tempat saya tinggal gitu ya. Dan di kompleks saya ini ada 2 taman gitu ya. Nah, suatu ketika gitu saya mendapati bahwa di taman itu banyak di-drop bibit-bibit pohon gitu. Nah, saya senang sekali. Aduh, berarti kompleks saya tuh akan tambah hijau gitu ya, lebih banyak pohon gitu, lebih nyaman untuk jogging atau keliling-keliling, jalan-jalan keliling gitu. Udah, terus ternyata beberapa hari kemudian mulai ditanam. Nah, tapi ini yang membuat saya sedih dan kecewa gitu ya. Ternyata nanamnya juga cuma di sekitar, cuma di pinggir-pinggir dari taman itu, plus malahan pohon-pohon yang sudah besar gitu ya, ditebang terus diganti dengan yang masih tingginya sekitar 30-40 cm itu gitu. Jadi aduh ya saya sedih. Terus saya berpikir gitu ya, bagaimana caranya mengukur gitu ya keberhasilan dari gerakan penghijauan yang sebetulnya sudah bagus. Jadi bibit-bibit itu datangnya dari kelurahan gitu, di drop gitu ya ke RW kami gitu. Nah, terus ya kebetulan karena kami sedang meneliti di bidang data science gitu ya. Nah, saya terus ingat anak saya gitu. Anak saya ini lulusan master di
Jerman, kemudian sekarang bekerja di German Aerospace Center gitu ya. Dan bidang dia ini remote sensing. Sebenarnya dia bidangnya lingkungan, tapi lebih khusus lagi remote sensing yang menganalisis citra-citra satelit gitu, data satelit. Ini publikasinya sudah lumayan, ada 17 yang publikasi bersama teman-teman gitu. Jadi saya pikir mungkin bisa mulai nih kami menganalisis data satelit. Nah, dimulainya dengan yang bagaimana? Ya, yang sederhana lah, yang dari Google gitu. Ya. Dan kita sendiri tahu bahwa pohon-pohon itu memang penting gitu ya, apalagi di kota ya. Terus sudah ada peraturan menteri juga yang mengatur tentang ruang terbuka hijau dan semestinya luas hutan kota itu harus dijaga gitu ya. Nah, tapi menjaganya saya pikir bagaimana ya? Yang paling mudah dan praktis sebetulnya adalah dengan menganalisis citra satelit Google gitu. Nanti mudah-mudahan saya bisa demokan bahwa untuk satu kelurahan itu untuk menghitungnya hanya perlu waktu 1 menit gitu ya. Oke. Nah, seperti kita ketahui kalau kita menggunakan Google Map gitu ya, kita bisa mengecilkan, membesarkan ya, mengenali objek-objek itu pada perbesaran tertentu gitu. Dan itu bisa diunduh gratis gitu ya. Rumpun area hijau juga bisa kita kenali. Nah, jadi kalau kita misalnya ini contoh dari citra satelit Google gitu ya, si pohon-pohon ini cukup terlihat gitu di sini yang saya tandai merah-merah gitu ya. Jadi saya pikir mestinya ini bisa dong dideteksi dengan machine learning gitu, dengan algoritma machine learning gitu ya. Nah, jadi tujuan penelitian kami ini adalah mengumpulkan dan kemudian memproses citra satelit dari Google untuk nanti tujuan akhirnya mendapatkan ukuran kuantitatif gitu ya, luas cakupan area hijau atau pepohonan beserta dengan presentasenya gitu. Wilayah terkecil yang kami ambil wilayahnya untuk satuan wilayahnya kami ambil kelurahan karena menurut pandangan kami itu adalah satuan administratif wilayah terkecil, sehingga kalau disediakan data per kelurahan mungkin akan lebih bermanfaat gitu ya, hasilnya diharapkan nantinya dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan ya. Kami juga ingin mendukung smart city gitu ya, melalui apa ya, untuk mendukung smart city khususnya menjaga lingkungan gitu ya, dengan aplikasi atau website ya yang bisa dengan cepat gitu menyajikan data, menghitung dan menyajikan data ya. Perlu diketahui juga bahwa Google itu secara berkala memperbarui citra satelit gitu, sehingga kalau kita jalankan nanti aplikasinya secara periodik kita bisa tahu perkembangannya bagaimana gitu ya. Oke, nah yang ingin kami deteksi ini adalah pepohonan gitu ya, pohonan yang bisa tumbuh di pinggir jalan, depan rumah, ataupun hutan gitu. Jadi bukan area hijau lapangan yang terbuka, bukan ya, tapi dalam penelitian ini tujuan kami adalah untuk menghitung luasan yang dipandang dari atas dari pohon-pohon ini gitu ya. Oke, nah sebelum masuk tentang metodenya, saya ingin sedikit memberikan overview tentang citra satelit dari Google gitu ya. Nah, si Google ini seperti kita ketahui menyediakan citra satelit ini pada berbagai level perbesaran gitu. Ya. Nah, nantinya untuk setiap level perbesaran itu kita bisa mengunduh citranya tetapi dalam bentuk ubin-ubin tile yang ukurannya satu tilenya itu adalah 256 kali 256 piksel gitu. Nah, makin untuk area tertentu makin besar zoom levelnya, nanti skalanya makin kecil. Nah, ini contoh gitu ya untuk level 4, 8, 12, kemudian 16. Ini bisa dilihat dengan mata bahwa ya makin besar level zoom-nya makin jelas objek-objeknya gitu ya. Dan untuk lokasinya sendiri, untuk sebuah titik nanti yang harus diunduhnya ini koordinatnya berubah-ubah gitu, koordinat dari koordinat bumi yang tertentu nanti harus diubah menjadi koordinat tile gitu ya, dan itu akan berubah makin besar nilai zoom-nya, makin besar koordinatnya gitu. Nah, ini contoh skala dari masing-masing level zoom ya, mulai dari 0 sampai 19. Ini makin besar, skalanya makin kecil ya, artinya objeknya makin terlihat dengan jelas. Nah, pada penelitian ini
yang kami ambil adalah level zoom 16 karena pada level zoom 16 itu nanti pepohonan sudah terlihat dengan cukup jelas. Ya, oke. Nah, sudah saya sampaikan bahwa citra satelit dari Google itu disediakannya dapat kita unduh dalam bentuk tile gitu ya. Nah, nanti jika kita membutuhkan lebih dari satu tile untuk satu area, tentunya nanti harus mengunduh beberapa tile. Nah, bagaimana nih cara dari mengunduh satu tile pada sebuah koordinat GPS gitu ya? Nah, mula-mula kita membutuhkan data si latitude, longitude, level zoom. Yang paling kiri itu ya ada contoh di bawah itu adalah koordinat di sekitar gazebo gitu ya, misalnya dengan level zoom 18. Nah itu nanti harus dikonversi dulu menjadi koordinat tile, x-nya berapa, y-nya berapa gitu ya. Nah itulah yang nantinya diumpankan ke API-nya si Google untuk mengunduh citra. Nah di contoh ini misalnya akan didapatkan sebuah citra kotak 256 kali 256 yang di sebelah kanan itu gitu ya. Nah, ini contoh untuk beberapa level zoom pada koordinat yang sama gitu ya. Level zoom 12, 14, 16 dan kita bisa perhatikan bahwa yang di bawah itu ya untuk koordinat X dan Y-nya dari kecil makin besar seperti itu ya. Oke, nah kalau misalnya kita ingin mengunduh untuk wilayah tertentu, misalnya kelurahan gitu ya, nanti jadi kita perlu mengunduh sejumlah tile yang melingkup wilayah tersebut. Itu ya. Oke, baik. Nah, kelurahan kecamatan di Kota Bandung, ini saya sampaikan dulu saja bahwa di Kota Bandung ini ada 30 kecamatan gitu ya, dan totalnya 151 kelurahan. Totalnya seperti ini ya, jadi misalnya Cidadap ini hanya punya 3 kelurahan ya. Oke, data-data batas kelurahan sendiri ini untuk Kota Bandung tersedia di link Zoom yang saya tampilkan ini gitu ya. Berupa apa datanya? Berupa sebuah file, satu kelurahan berupa sebuah file gitu ya, filenya namanya GeoJSON gitu ya. Contohnya ada di bawah ini ya, jadi di situ ada beberapa atribut gitu ya, terus menyebut nama kecamatannya apa, kelurahannya apa. Nah terus di bawah itu berisi pasangan-pasangan koordinat yang merupakan batas dari kelurahan gitu ya. Nah setiap file GeoJSON tersebut kita bisa view gitu ya, kita bisa view. Dan ini contohnya, misalnya saya nge-view untuk 3 kecamatan gitu ya, Cidadap, Kecamatan Coblong. Jadi ini kalau file-filenya saya drop gitu ya, saya buka URL itu, kemudian file GeoJSON-nya saya drop, saya akan mendapatkan batas peta dari sebuah kelurahan. Nah kalau banyak jadinya bisa beberapa seperti ini, ya, tergabung menjadi satu kecamatan misalnya. Oke, baik. Saya akan lanjut ke metode usulan yang akan saya sampaikan secara inti-intinya saja gitu ya, bukan dengan rumus-rumus ataupun algoritma ya. Intinya ini adalah menerapkan tahap-tahap data mining atau data science gitu ya. Terdiri dari 2 tahap utama gitu ya. Yang pertama ini adalah pengumpulan dan penyiapan citra satelit kelurahan dari Google. Nah, nantinya setelah disiapkan akan dilakukan deteksi, pemetaan pepohonan, kemudian perhitungan luas lingkup pohon. Nah, ini saya sampaikan secara skematik seperti ini saja, tanpa rumus-rumus gitu ya. Nah, tadi si koordinat GPS ya, koordinat ini saya ya. Koordinat GPS yang berisi batas-batas kelurahan itu mula-mula perlu diubah dulu menjadi koordinat tile, koordinat ubin gitu ya. Nah, setelah punya koordinat ubin tersebut bersama dengan level zoom yang kita kehendaki gitu ya, kita bisa mengunduh citra Google, terus ya digabungkan gitu. Karena dengan level zoom 16 gitu, satu kelurahan itu akan membutuhkan lebih dari satu tile. Setelah mendapatkan citra gabungan, nanti harus dipotong sesuai dengan
batas kelurahan. Nah, bagaimana cara memotongnya? Memanfaatkan lagi koordinat batas kelurahan gitu ya. Nanti akan saya bahas dengan sedikit lebih detail. Ya. Yang kedua, deteksi pemetaan pohon pada citra kelurahan ya. Nah, setelah mendapatkan potongan citra kelurahan, ini lalu dilakukan deteksi pepohonan. Nah, ini contohnya ya. Dari kelurahan yang begini nanti bisa diperoleh hasil deteksi yang kami hijau-hijau seperti ini ya. Nah, setelah di hijau-hijau begini, piksel-pikselnya nanti bisa dihitung luas dan persentase area hijau. Ya, dalam hal ini akan didapatkan sekitar 43 hektar dengan persentase 39%. Ya. Baik, ya sedikit lebih detail tentang tahap 1 gitu ya. Bagaimana sih tahapannya gitu ya. Untuk mengunduh citra satelit tadi sudah saya sampaikan bahwa modalnya adalah koordinat yang batas-batas kelurahan gitu ya. Nah, dari batas kelurahan tadi setelah dibaca dicari ya angka minimum dan maksimum batas pada bujur dan lintang. Nah, itu kemudian dikonversi ke koordinat tile gitu. Nah, kalau kita tahu batas di sebelah kiri, kanan, atas, bawah, nah tentu nanti kita bisa mengunduh seluruh tile yang dibutuhkan dan digabungkan. Gini ya. Oke, berikutnya ini contoh jumlah tile yang diunduh pada beberapa kelurahan. Jadi jumlah tile di sini ya bergantung dari sisi luas ataupun bentuk gitu ya. Bukan berarti makin luas makin jumlah tile, belum tentu ya, karena bergantung bentuknya juga. Jadi bisa dilihat di slide ini ya. Oke. Nah, setelah kita menggabung, setelah di tile-tile tersebut digabung, perlu dipotong sesuai dengan batas-batas kelurahan kan gitu ya. Nah, jadi batas kelurahan tadi harus diubah terlebih dahulu ke koordinat piksel pada citra hasil penggabungan. Nah, ini rumusnya bagaimana? Ada pada makalah yang dapat diunduh pada link yang sudah saya berikan ya. Nah, kemudian dibikin mask dan digunakan mask tersebut bisa digunakan untuk memotong citra kelurahan. Jadi maskingnya ini seperti ini gitu ya. Ini yang dibuat dari batas-batas kelurahan dikalikan dengan citra yang hasil penggabungan, nanti akan didapatkan citra kelurahan dalam contoh ini yang B ini. Ya. Oke, ya. Setelah mendapatkan citra kelurahan tersebut, dilakukanlah analisis, yaitu untuk mendeteksi, memetakan pepohonan, terus menghitung luas maupun persentasenya. Ya. Nah, di sini kami memilih teknik clustering gitu. Ya, mengapa clustering? Ya, karena clustering ini tidak membutuhkan dataset ground truth, dataset pelatihan, ya, di mana ini harus melalui proses yang lumayan gitu ya, bisa lumayan lama dan mungkin membutuhkan biaya yang tidak sedikit itu untuk melabeli kelas-kelas ya, mana pohon, mana bukan, seperti itu. Ya, si clustering ini sudah umum digunakan pada segmentasi citra gitu ya, dan cocok untuk mendeteksi piksel-piksel pohon pada citra satelit. Ya. Terus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai kuantitatif aproksimasi, ya misalnya luas cakupan pepohonan dengan relatif cepat. Mudah-mudahan nanti saya bisa mendemokan ya berapa lama sih untuk satu kelurahan gitu ya. Ya. Oke, nah si algoritma K-means ini yang cukup efisien ini ya nanti input datanya, data masukannya itu berupa himpunan data atau dataset yang berformat tabular seperti ini dengan isi yang numerik ya. Selain itu juga dia akan membutuhkan masukan berupa mau dikelompokkan menjadi berapa banyak gitu ya. Jadi ini contohnya seperti ini. Nantinya masing-masing objek di sini akan dikelompokkan. Ya kalau 3 di sini nanti 201 ini nomor kelompoknya gitu ya, selain menghasilkan titik tengah dari algoritma tersebut. Nah, jadi nanti si citra itu harus diubah ya ke bentuk yang demikian, ke dataset seperti ini ya, citra RGB itu ya.
Oke, ini saya rasa nggak usah saya bahas untuk bagaimana cara kerja algoritma K-means. Ya, sebenarnya ini secara iteratif gitu bekerjanya. Oke. Nah, untuk level Zoom 16 kami pelajari ternyata 1 piksel ini sudah dapat merepresentasikan 1 pohon. Ya, jadi nanti input dari K-means ini akan berupa array piksel dari citra gitu. Nah, citra RGB tadi hasil unduh yang sudah dipotong untuk setiap kelurahan nanti perlu ditransformasi ke format yang diterima oleh si algoritma K-means. Ya, ini ilustrasi transformasinya. Jadi kalau ada ini citranya RGB gitu ya, masing-masing tentunya dengan dimensi yang sama, ya harus diubah menjadi dataset yang tabular seperti ini supaya nanti bisa diproses oleh si algoritma clustering gitu ya. Ini. Oke. Tapi nanti harus mencari nilai kelompok yang terbaiknya berapa gitu. Ya. Nah, ini dilakukan dengan apa yang namanya elbow method gitu. Nah, dari eksperimen sih kami mendapatkan bahwa yang terbaik itu 5. Sebenarnya ada antara 5 dan 7 gitu ya, tetapi di sini kalau berdasarkan perbandingan antara area hijau yang diperoleh gitu, kok kami menilai bahwa 5 itu yang terbaik. Ya. Nah, jadi nanti itu setelah data diubah ke array piksel dengan dataset berformat tabular, diumpankan ke K-means, dapatlah untuk masing-masing koordinat masuk klaster berapa gitu ya. Untuk pemetaan nanti harus diubah lagi ke 2 dimensi gitu ya supaya nanti bisa divisualisasikan. Ya. Oke. Nah, setelah mendapatkan kelompok-kelompok untuk setiap piksel, nantinya kami akan memilih mana sih yang mewakili warna pepohonan yang hijau tua gitu ya. Sementara untuk klaster-klaster lain diabaikan. Ya. Untuk yang lain diabaikan ya. Berikut ini contohnya. Ya. Ini hasil untuk kelurahan Lebak Siliwangi gitu ya. Nah, ini citranya yang sebelah kiri, hasil deteksinya sebelah kanan. Ya. Waktu kami perhatikan ini cukup baik gitu ya. Jadi yang hijau-hijau tua kedeteksi sebagai pohon, tetapi yang lapangan ini lapangan ITB tidak dikenali sebagai pohon. Ya, dia hijau muda soalnya gitu ya. Terus ini sadang serang, ya lebih tandus gitu ya. Pohon lebih banyak pohonnya berada di yang di sebelah selatan ini. Kemudian Dago, ya ini adalah kelurahan Dago. Ya, ini Cimbuluit. Nah, saya senang mendapati bahwa Cimbuluit ini ternyata, waduh, hijau gitu ya. Nah, banyak hijaunya, banyak pohon-pohon di sekitar Unpar ini. Ya, seperti ini hasilnya. Ya. Batu Nunggal, pohonnya nggak terlalu rimbun gitu ya, menyebar sana sini gitu. Ini hasil deteksinya. Kemudian Menger, ya ini kelurahan Menger, hasil deteksinya seperti ini. Ya. Oke, sebentar karena di sini ada dari yayasan, saya ingin memaparkan untuk yang Kecamatan Andir, ya sebentar. Nah, ini untuk Kecamatan Andir, Cempaka, Kelurahan Cempaka, sebelah kiri potongannya, sebelah kanan adalah pemetaan area hijaunya gitu ya. Nanti kalau dihitung persentase hijaunya ada sekitar 23,7, nanti saya jelaskan cara menghitungnya bagaimana gitu ya. Lalu ini Ciroyom, ya tidak terlalu hijau, masih perlu dihijaukan memang. Kemudian Dungus Cariang ini juga enggak terlalu hijau. Garuda agak mending gitu ya, kelurahan Garuda ini. Terus Kebon Jeruk ya lebih mending. Lalu Maleber ini lumayan gersang gitu ya, enggak terdeteksi banyak pohonnya.
Ya, jadi ini kalau dipresentasekan di ini beberapa kelurahan di Andir dengan area hijau yang berhasil kami deteksi dengan persentasenya seperti itu. Ya, oke, saya lanjutkan dulu dengan slide yang selanjutnya untuk perhitungan luas. Ya, ini ya. Lalu teknik untuk menghitung luas area hijau itu bagaimana? Ini sederhana saja gitu ya, dari pemetaan yang sudah dibuat, dan untuk level zoom tertentu kita akan bisa menghitung gitu ya, untuk satu pikselnya itu luasnya berapa meter persegi sih gitu. Nah, dari situ nanti tinggal menghitung gitu ya, jumlah piksel hijaunya berapa, sehingga nanti luas area hijaunya tinggal dihitung dari jumlah piksel dikalikan dengan luas per pikselnya, ya seperti ini, gampang nanti ketemu gitu. Ya. Oke, nah hasil untuk Kota Bandung, kalau beberapa visualisasinya tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Kalau untuk rekapan angka-angkanya seperti apa nih contohnya. Ya. Untuk beberapa kecamatan tadi Andir sudah, terus untuk Antapani ini. Ya, yang paling kurang bagus ini Antapani Wetan gitu ya. Terus Arca Manik ini Sukamiskin kok gersang ya. Astana Anyar ini yang seret, yang kurang bagus. Ya, hasil lengkap ada nanti kalau dibutuhkan bisa saya tampilkan ya. Nah, kami juga membuat perbandingan persentase area hijau per kecamatan gitu ya. Yang paling atas tuh yang paling kurang hijau gitu ya, suka jadi misalnya yang paling hijaunya Pasteur, yang kurangnya Sukabungah ya. Cidadap ini Cimbuluit pemenangnya, ya kami cukup happy nih gitu ya. Terus Bandung Wetan ya ini cukup bagus sih, daerah Taman Sari, Cihapit, Citarum gitu ya, ini cukup bagus angka-angka persentase hijaunya. Coblong ini Lebak Siliwangi itu yang sekitar ITB, belakang ITB ini bagus, tetapi yang sekeloa nih daerah padat gitu ya, ini angkanya cuma segini gitu. Ya, Cipaganti lumayan, Dago lumayan gitu, ya lumayan baik. Untuk Sumber Bandung, nah ini sekitar ini, Merdeka, Braga, Babakan Ciamis gitu ya, Merdeka cukup hijau dengan ada balai kota, kemudian pepohonan sekitarnya ya, ternyata ini mendongkrak presentasenya. Untuk Lengkong ini, kemudian Bandung Kidul, ini daerah Batu Nunggal tadi, Wates ya. Kemudian Cibenying Kaler, nah ini kecamatan saya tadi ya. Yang hijau cuma daerah Cigaldung gitu ya, Cimbuluit, belakangnya Cimbuluit, sementara ini kelurahan saya nih, Sukaluyu nih, kurang dari 20. Ya gitu, karena udah di drop pepohonan ternyata juga nggak ditanam dengan benar gitu ya, hasilnya masih segitu ya. Oke, ini beberapa contoh kelurahan dari yang memiliki area hijau kurang dari 20% gitu ya. Nih, lumayan, jadi Ujung Berung gitu ya, Regol. Kelurahan saya enggak ya, sebentar. Ini di Cibenying Kaler, kelurahan kecamatan saya ya. Yang tadi Andir ada ya, Maleber. Ya, dan seterusnya seperti ini ya. Harapannya sih dengan begini kan, oh inilah kelurahan-kelurahan yang sebetulnya masih kurang hijau sebisa-bisanya gitu ya. Harapan kami jadi bisa ditingkatkan gitu ya. Kalau dicari per kecamatan gitu ya, dari 30 kecamatan tadi, dari yang sudah kami hitung ya, ini luasan area hijaunya ya. Terus dihitung dari, kalau ini saya urutkan dari yang paling hijau, nomor 1 ini Cidadap gitu ya, pemenangnya adalah kecamatannya di sekitar Unpar. Yang paling kalah ini adalah Arca Manik gitu ya, menurut perhitungan kami dengan rata-rata persentase yang cuma sekitar 13. Nah, kelurahan saya termasuk kecamatan saya kurang, terus Andir juga masih kurang gitu ya. Ini angkanya. Jadi yang di sini ini yang agak gersang gitu si kecamatannya. Seperti itu ya. Nah, kesimpulan tentang hasil untuk Kota Bandung ini
ya ini baru berdasarkan evaluasi kami sendiri gitu ya. Ini perbandingan citra satelit dan hasil deteksi area hijau ini kalau menurut kami cukup representatif gitu ya tingkat hijaunya. Kemudian ya harapan kami bahwa nantinya bisa dimanfaatkan gitu metode yang kami kembangkan ini gitu. Nah, apa yang hasil penelitian awal kami ini gitu ya, tentunya akan lebih baik jika dapat dievaluasi oleh instansi atau pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Nantinya kalau misalnya, oh ini kok komutasinya seperti ini ya, kayaknya masih kurang sesuai. Nah, ya tentunya kalau kami dari peneliti nantinya bisa mengimprove lagi gitu ya, mengembangkan tekniknya. Mana ya tekniknya yang lebih sesuai yang bagaimana gitu. Ya. Jadi apa yang kami paparkan tadi berupa hasil penelitian tahap awal dan memang benar-benar kami baru sekali ini melakukan analisis citra satelit gitu ya. Ini adalah hasil penelitian kami yang pertama. Ya. Oke, kami sudah membuat aplikasi gitu ya, tapi masih prototipe gitu ya, yang dikembangkan dengan Python, terus bisa langsung mengunduh Google Citra gitu ya, terus langsung memproses, menganalisis, terus nanti menampilkan hasilnya. Ya, coba saya demokan, mudah-mudahan jalan ya. Namanya prototipe. Bentar, nih. Kita 5 menit lagi, Bu, ya. Oke, ya, sebentar. Sebentar ini. Ketutup sebentar ya. Aduh. Ya, seperti ini. Bentar, saya pastikan dulu bahwa ini soalnya harus cache-nya harus di-clear dulu. Ya, saya clear dulu. Ya, seperti ini nih misalnya kami milih kelurahannya bisa dipilih gitu ya. Sudah ada seluruh kelurahan di Bandung di sini, ya dipilih aja yang Ciroyom gitu ya. Terus di sini nilai K pada algoritma clustering gitu ya. Terus tinggal dihitung luas gitu. Nah, ini enggak lama gitu untuk ini benar-benar mengunduh citra dari Google Earth, dari Google, mendeteksi area hijau dan menghitung luasnya. Jadi apa yang tertampil di sini ini adalah merupakan peta yang terbaru yang ada di Google gitu ya, seperti ini. Jadi nggak lama, satu kelurahan hanya butuh sekitar 1 menit tadi kalau nggak salah ya gitu. Udah langsung dihitung luasnya beserta dengan luasannya. Ya. Baik. Ya. Nah, kami ingin menyampaikan tentang pendapat kami tentang metode usulan tadi ya. Ini memiliki kelebihan bahwa inputnya cukup sederhana gitu ya. Citra satelit dari Google bisa diunduh gitu dengan gratis. Terus pemrosesan untuk satu kelurahannya juga relatif cepat gitu ya. Tadi saya sudah demokan gitu. Ya, mestinya berpotensi dimanfaatkan gitu ya, nantinya bisa diintegrasikan pada aplikasi atau website ya bagi pihak-pihak yang berkepentingan ya. Nantinya teknik deteksi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut ya untuk mendeteksi area lain misalnya pemukiman, sawah, tandus. Nah, ini harapan kami nantinya bisa dimanfaatkan bagi institusi pemerintah misalnya BPS itu ya yang mereka harus biasanya tiap tahun mengeluarkan angka-angka seperti luas sawah, luas tanaman cabai hijau gitu dan sebagainya itu ya. Oke, nah saat ini penelitian masih dilanjutkan gitu ya, antara lain adalah dengan membangun sistem big data ya, citra satelit untuk menampung citra satelit yang sudah dipotong-potong tadi gitu ya. Nah, ini adalah teknologi big data yang kami gunakan gitu ya. Tapi yang utama adalah dengan teknologi yang namanya Hadoop dan Spark gitu ya. Dan dengan skema yang seperti ini
Ya, bentar ini. Dengan menggunakan Hadoop, citra-citra tile-tile tadi diunduh gitu, terus nanti dipotong menjadi citra kelurahan, nanti dianalisisnya bisa memanfaatkan machine learning yang ada di sistem Big Data Spark gitu ya, untuk menghasilkan ya nilai-nilai kuantitatif ataupun peta yang seperti yang saya tayangkan tadi itu ya. Yang sudah dilakukan ini mengambil batas-batas kelurahan dari GoID gitu ya, bukan dari Kota Bandung, tapi ini dari Indonesia. Tile-tile petanya bisa diunduh dari ada beberapa sumber selain Google gitu ya. Ya ini saya skip saja. Juga menyediakan berbagai level zoom ya. Terus ada data historis sehingga kita bisa sebetulnya membandingkan gitu ya, tahun kemarin dengan tahun sekarang gitu, perkembangannya bagaimana. Nah, itu citra satelitnya tersedia gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk penelitian lanjutan ini kami ya kemungkinan melanjutkan misalnya dengan deteksi sawah, sayuran tertentu gitu, dan ini sedang dikerjakan oleh para mahasiswa di penelitian skripsi ataupun proyek data science. Ini proyek data science ini termasuk yang saat ini mengerjakan deteksi sawah gitu. Ya. Oke, nah nantinya itu adalah kalau analisis citra satelit RGB yang red, green, blue itu ya lebih cocok untuk aproksimasi gitu ya, tetapi kalau misalnya dibutuhkan perhitungan yang lebih presisi, ini ya butuh menggunakan data satelit yang multiband. Nah, citra satelit itu sebenarnya bukan cuman yang citra RGB itu, tetapi ada yang terdiri dari 7 macam gitu ya, ada yang 12 ya, bergantung itu satelit apa, dan masing-masing itu memberikan kemungkinan bagi kita dapat dianalisis untuk keperluan yang tertentu gitu ya. Ada infrared, ada macam-macam lah. Saya belum mendalami tentang data satelit yang lengkap. Nah, kalau anak saya tahu gitu ya. Oke, ya tadi tentang data satelit sudah saya sampaikan. Ya, itu Pak Eli, mudah-mudahan tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan. Iya, terima kasih Ibu Vero, sangat ini sekali, bagus sekali ini. Ini walaupun belum ada pertanyaan, tapi mungkin sangat mudah dimengerti. Jadi umpar saja juga hijau, Bu. Saya di rooftop ini rooftop ini. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan sampaikan di chat, tapi sambil menunggu saya ingin konfirmasi, Bu. Bu, citra satelitnya ini tahun berapa terakhir, Bu? 2022 kah atau? Kalau yang tadi masuk paper. Oke, kalau yang masuk paper itu diambilnya tahun awal 2022 ya, sekitar Januari Februari. Masih gitu. Relevan ya. Ya, kalau lihat citra satelit di Google Map memang gersang memang Bandung ini. Ya perlu dibandingkan dulu dengan kota lain, Pak. Ya, wajar sih karena banyak perkotaan. Saat ini di sistem Big Data, di Lab Big Data sudah ada citra kelurahan untuk seluruh Pulau Jawa. Sudah diunduh. Oke. Ya, sedang mulai dikerjakan gitu ya. Oke, bagus sekali. Ya, Bu mungkin nanti Vero, bisa dibandingkan dengan kota-kota lain gitu. Ya, gimana? Bu Vero, sambil menunggu kawan-kawan, Bapak Ibu, silakan yang dari tadi Ibu, tadi saya melihat Ibu Ramalis atau Bapak ini, maafkan saya kalau salah. Ibu Tasya masih bergabung dari komunitas lingkungan hidup gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan dan juga kawan-kawan mahasiswa, ya, monggo. Saya ingin tanya lagi sih kalau ada aplikasi lain nggak selain ini yang mungkin sedang dipakai oleh pemerintah atau BPS atau oleh Departemen Lingkungan Hidup kali? Ada nggak itu?
Kami melakukan penelitian pada level kelurahan ini karena ya justru pada saat saya mencari-cari gitu ya, belum ada gitu ya. Ya semoga saya benar gitu, tetapi ketika saya mencari-cari, oh, kok belum pernah dilakukan ya untuk level kelurahan gitu. Jadi memang ini baru ya, secara aplikasi tentu ini sangat bermanfaat nih. Bahkan bisa dikembangkan ke seluruh Indonesia ya Bu ya. bisa dengan teknologi big data ya. Nah, oh dari ibu bapak ibu ya, bagaimana langkahnya untuk mengimplementasikannya? Mungkin implementasi apa Bu? Aplikasinya kah atau menuju kebijakan kah? Atau itu saya nggak tahu maksudnya. Mungkin Ibu Vero bisa menginterpretasi mungkin maksudnya implementasi apa ini? Maksudnya apakah meluncurkan aplikasinya atau apakah kebijakannya? Oke. Mungkin dua-duanya bisa Bu. Monggo. Ya, kalau aplikasinya ya intinya perlu mengembangkan website yang lebih representatif ya. Kalau yang saya demokan tadi itu baru prototipe gitu ya, yang runningnya lokal, cuman di komputer saya gitu ya. Tapi kalau misalnya, oh bener nih kayaknya ada manfaatnya gitu ya. Gimana kalau supaya bisa diakses oleh berbagai pihak, misalnya di Kota Bandung ya, membuat website gitu ya, nanti di hosting gitu ya, terus mungkin seperti fitur-fiturnya dilengkapi gitu ya, supaya bisa dilihat, oke, dibandingin antara kecamatan satu kecamatan lain ya, seperti itu. Monggo, Ya, Ibu Ramalis langsung mau bertanya mungkin lebih detail. Silakan Ibu. Ya, silahkan Ibu Ramalis, monggo. Monggo, mana di Ibu Ramalis saya. Silakan Ibu. Monggo dibuka ininya. Silakan Ibu. Oh, nggak bisa bicara. Oh, maksudnya audionya mungkin acara lagi di tengah rapat kalau nggak salah. Mungkin diketik gitu. Oke. Diketik kalau ini atau nanti mungkin juga ya. Tak bisa di-unmute. Oh, oke, di-unmute. Oke, sebentar itu. Di blok nggak bisa di-unmute. Oke, rasanya enggak. Silakan Ibu. Oke, terima kasih banyak. Aduh, senang banget deh mendengar paparan Ibu Vero ya. Terima kasih. Kita kan juga udah bicara nih karena untuk upaya mitigasi perubahan iklim di kota ini kelihatannya memang pemikiran dan metode ya yang dikembangkan Bu Vero itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Puji syukur. Alhamdulillah. Nah, harapan kami itu mungkinkah kita coba begitu ya. Kebetulan ada dua hal yang memang sedang kita upayakan di Kota Bandung. Yang satu adalah, tiga sebetulnya ya. Yang satu adalah menata di hulu, jadi menahan air ya. Sekaligus kan menjaga iklim di hulu begitu ya. Artinya kita kan perlu tahu terutama lahan-lahan kritis gitu sehingga pemerintah dan stakeholder lain bisa tahu kalau kita mau selamat nih Kota Bandung, ayo kita coba hijaukan di atas gitu kan gitu. Itu satu. Yang kedua adalah daerah aliran sungai Cikapundung Kolot yang akan kita coba cermati begitu ya. Karena kan idealnya sungai itu juga akan sangat dipengaruhi oleh cuaca ekstrim ya. Dan kita lihat yang terjadi di Bogor ya. Jadi bangunan-bangunan yang di tepi sungai itu longsor, banjir dan sebagainya begitu. Mari kita lihat titik-titik mana yang memang rawan dan bukan hanya soal tidak hijau tapi juga ada aktivitas yang berbahaya begitu ya. Terus
Yang ketiga itu adalah wilayah Kota Lama ya, terutama di Kecamatan Andir. Kami sudah sounding kepada camatnya, kepada sekretaris camatnya, sudah ke lapangan juga begitu ya. Karena aturan di kita kan menyebutkan 30% lahan permukaan kota dan wilayah itu harus hijau. 20% di ranahnya publik, yang 10% di lahan private gitu. Nah kan kita sekarang nggak tahu di Kecamatan Andir teh berapa begitu ya, di Kelurahan Gumuruh teh berapa begitu ya. Kebayangnya tuh gini Bu Vero, ibu-ibu, bapak-bapak, Kang Teteh yang ikut acara ini. Kalau misalnya metode ini kita bisa membantu teman-teman di pemerintah ya, menunjukkan ini hijaunya baru 14 misalnya. Ya. Dan yang penting untuk memperbaiki iklim mikro itu yang titik ini gitu ya, terutama untuk Coconut Island dan lain-lain. Nah, nanti kita kan bisa langsung bersama-sama dengan seluruh stakeholder ya. Kita harus gotong royong nih kelihatannya, terutama Unpar juga saya udah mau colek-colek nih. Kemudian yang Green Society juga ya, Green Development atau Green Society itu udah kita kontak-kontak juga. Kita mencoba menyusun Andir Hijau 2030 gitu. Jadi mungkinkah dari sekarang setelah kita tahu settingnya 2023 kali ya, 14 tadi kita dorong mendekati 30. Strateginya seperti apa, siapa yang melakukan apa, bagaimana, apa manfaatnya. Kan misalnya gini, kalau kita cuma tanamin tanaman konservasi gitu, oke konservasinya baik. Tapi misalnya kita gabung tanaman konservasi, tanaman buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa dimakan, berarti kita juga menyumbangkan ketahanan pangan kan. Bandung kan 90% makanannya dari luar gitu. Jadi kebayangnya tuh seperti itu Vero begitu. Jadi saya mau udah terima kasih nomor 1, yang kedua gemes, hayu kita melangkah gitu aja. Terima kasih. Iya Ibu Ramalis, ya sudah ditangkap. Jadi mungkin hal teknis yang berkaitan dengan riset ini Ibu tadi yaitu mendeteksi daerah seputar sungai. Mungkinkah aplikasi ini diarahkan ke situ? Misalnya contoh, jadi ini saya ingin soal lanjutan implementasi kerjasama dengan Pemda itu pasti seru. Mungkin tak sempat dibahas di sini, tapi yang tadi itu aplikasi yang seputar hulu itu pertama artinya diarahkan tuh. Jadi jangan kelurahan tapi hulu, areal, atau jadi, ke sungai, bisa nggak aplikasi? Sebetulnya ini Bu Mariska sedang meneliti itu bersama dengan mahasiswanya gitu ya. Jadi kan kita sudah punya koleksi citra satelit di sistem big data kita gitu ya. Nah, memang salah satu tujuan dari yang dikerjakan oleh Bu Mariska bersama mahasiswanya ini adalah ya mendeteksi yang semacam itu gitu, yang daerah-daerah yang berbahaya atau rawan lah di lingkungan ya perkotaan atau kabupaten gitu. Oke, jadi Ibu Ramalis soal yang tersasar tadi itu sudah terjawab ya? Ya, cuman sedang maksudnya ada penelitian ke arah sana juga ada gitu. Jadi tidak serta-merta di aplikasi ini, tapi sebenarnya sudah ada aplikasi yang sedang dibangun. Jadi maksud saya hanya ingin menjawab tadi bahwa kebutuhan selain tadi area kelurahan, juga area-area tertentu. Bu Ramalis semoga ini menangkap. Nah, soal implementasinya pada arah kebijakan, nah itu perlu dibicarakan Ibu ya. Gimana menurut pandangan Ibu? Itu pertanyaan tadi. Ya, kalau kami atau kita yang dari program data science ini kan lebih ke kami menyediakan toolnya ya, software, aplikasi untuk ini dari pegiat lingkungan membutuhkan sistem atau data seperti apa. Nah, ini kami support gitu. Harapannya kami bisa mensupport gitu ya. Nanti ini misalnya nanti kelak bisa dikembangkan website yang untuk publik gitu ya. Ya silahkan pakai gitu. Ya. Kalau ranah kita ini kan informatika ya. Nah, kalau yang pegiat lingkungan ya mungkin ya kita banyak membaca gitu, tetapi tidak ikut terjun di sananya. Sampai ya, oke. Ya. Ibu Ramalis ini ada bagian Ibu nih untuk menghubungkan. Jadi jadi
kita akademik sudah siap dengan hal-hal tadi. Ada 2, Ibu Vero, riset Ibu Vero, Ya. Ibu Mariska, nanti menghubungkan ke pihak-pihak terkait yang dalam konteks kebijakan, dalam konteks Pengembangan aplikasi yang pengembangan. untuk publiknya ya, untuk Ya, institusi atau untuk publiknya gitu. Kita kembangkan ke arah sana gitu supaya toolnya atau aplikasinya tersedia gitu ya. Ya, di drive oleh itu nanti bisa mengembangkan website baru mungkin suatu saat yang bisa diakses publik atau setidaknya oleh pihak terkait. Ya. Ibu Ramalis terjawab sudah? Mungkin detailnya tidak terjawab di sini, Ibu Ramalis. Halo. Siap Pak, nanti diselesaikan secara adat, insya Allah. Siap. Berkunjung saling ini, karena ini perlu banyak pihak yang terlibat untuk membuat ini lebih dipakai gitu. Dan saya setuju memang ya. Terima kasih Ibu Ramalis dan Ibu Vero. Masih ada waktu lagi satu pertanyaan, silakan kawan-kawan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, ini dari Pak Pascal. Input apakah yang kita berikan, ajarkan ke algoritma, apakah berupa contoh pixel? Ya. Apa keuntungannya dibandingkan dengan sekedar misalnya komponen green-nya 50%? Ya, Inputnya tadi ya, pixel-pixel dari citra RGB, atau saya share lagi screen-nya sebentar ya. Karena mungkin tadi terlalu cepat ya. Ya, silakan. Bentar. Jadi kalau algoritma K-means itu dia menghendaki input datasetnya yang berbentuk tabular seperti ini sama jumlah kelompok kan gitu ya, Pak Pascal. Nah, jadi citra RGB-nya harus diubah menjadi format yang demikian gitu ya. Jadi tadi kan kalau kita memiliki citra RGB ini kan sebetulnya boleh dibilang memiliki 3 array seperti ini ya. Array red, green, blue gitu. Nah, ini yang terus nanti di reshape gitu. Di satu red misalnya dijadikan 1 kolom, green jadi 1 kolom, blue jadi 1 kolom gitu. Nah, yang begini ini jadinya nanti ini siap untuk diumpankan ke algoritma K-means gitu. Ini isinya adalah pixel-pixel array-nya. Nah, ini mengapa pixel langsung diumpankan ke K-means gitu ya? Kita tidak membuat fitur yang berbeda dari pixelnya, ya karena pertimbangannya adalah 1 pixel untuk level zoom 16 itu dengan luas yang 5 meter sekian sudah bisa merepresentasikan 1 pohon gitu. Kita kan di sini tujuannya untuk mendeteksi pohon lalu menghitung luasnya gitu ya, menghitung cakupan luasnya gitu. Jadi ya seperti ini gitu, citra yang sudah ditransformasi tadi diumpankan ke K-means beserta dengan jumlah kelompoknya. Dari situ akan didapat nilai kelompok untuk setiap pixel, untuk setiap koordinat di pixel. Nah, kalau mau membuat visualisasi yang peta hijau tadi, berarti ini harus dikembalikan lagi ke dimensi si citranya gitu ya. Kalau tadi citranya 43 ya anggota klasternya kan harus dikembalikan juga ke 43 seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi tapi untuk mencari K-nya ini harus dilakukan yang terbaik berapa gitu ya, harus dilakukan eksperimen namanya dengan ini contohnya dengan elbow method gitu. Dari sini nanti didapati bahwa ternyata yang terbaik itu nilai jumlah kelompoknya adalah 5 gitu. Nah, jadi dari 5 tadi, dari 5 kelompok kami ambil 1 saja gitu ya. 1 klaster yang mewarnai, yang merepresentasikan hijau tua. 4 klaster yang lainnya kita abaikan ya. Nah, kalau di sini yang kita abaikan nih kita ubah aja gitu jadi abu-abu gitu. Seperti itu ya. Oke, Pak Pascal sudah clear. Apakah saya menjawab pertanyaan?
Oke. Ya, cukup didapat gambarannya. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Bu Vero, terakhir, Ya. apakah hasil presentasi ini sudah dibandingkan dengan apa ya, sebuah cara lain, data lain yang merupakan presentasi juga, atau tidak menemukannya? Belum menemukan, Hmm. Pak Eli. Ya, belum Ya. menemukan. Belum menemukannya, mana tahu Ibu Ramalis punya database tabel yang dibuat oleh siapa gitu. Jadi nanti dibandingkan benar nggak faktanya. Ya, itu sebetulnya Itu yang diharapkan. Kami kalau peneliti itu kan yang seperti itu ya memang diharapkan gitu ya. Ya, Kalau tapi belum faktanya menemukan. Benar nggak gitu? Ya, belum menemukan Bu ya. Dari Belum. mana, siapa, kita nggak tahu. Ya. Oke, cukup Jadi waktu kita. umumnya gini sedikit saja ya Pak Eli ya. Silakan. Umumnya yang saya temui itu wilayahnya tidak per administratif gitu loh. Kalau ini kan tujuan saya memang kan kalau Indonesia satuan terkecil wilayah administratifnya kelurahan, jadi ya kita proseslah per kelurahan gitu. Kalau yang hasil-hasil penelitian yang saya temui itu umumnya wilayahnya itu tidak dibatasi wilayah administratif gitu loh. Misalnya daerah mana, entah pinggiran kota, entah di satu provinsi, bukan satu provinsi ya, malahan misalnya di pesisir pantai gitu untuk mendeteksi hanya apa. sektor tertentu seperti yang Ibu Ramalis tadi, hanya Sungai Cikapundung saja. Ya, misalnya seperti itu. Tidak basisnya kelurahan. Oke. Ya, yang basisnya kelurahan itu saya belum menemukan gitu. Semoga ini data pertama, Bu. Ya. Oke, thank you. Bisa bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat. Thank you Ibu Vero, sangat baik sekali riset maupun gunanya. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, Bu Ramalis, tadi saya lihat juga ada Ibu Tasya dan rekan-rekan dosen dan kawan-kawan mahasiswa. Cukup sekian presentasi atau seminar kita hari ini. Semoga kita bisa mendapat manfaat dari presentasi ini dan inspirasi-inspirasi baik implementasinya di lapangan oleh pegiat lingkungan, pemerintah. Semoga. Thank you, sampai ketemu webinar kita berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak Eli. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Bu Ramalis dan Bu Tasya. Ya. See you. Bu Ramalis, terima kasih.